Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1939 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menguatkan kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Di bawah perikop pendaftaran dan hukuman. Demikian firman Tuhan. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel, ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad pelihat Daud, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Daud mengalami banyak sekali kemenangan demi kemenangan melawan musuh-musuh Israel. Nah, saudara, saya katakan bahwa Daud dalam konteks ini, dia adalah raja yang sukses, raja yang berhasil. Saudara,
dengar ini baik-baik. Kalau saudara diberkati, kalau saudara mengalami berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara, saudara hati-hati. Justru di puncak kejayaan kita, perhatikan, Daud didatangi iblis untuk membujuk dia, sehingga Daud melakukan satu kesalahan yang fatal, sehingga rakyat Israel harus menderita. Ada 70.000 orang mati karena kesalahan yang dilakukan Raja Daud. Saudara dengar ini baik-baik. Sebagai seorang pemimpin, saudara lihat firman Tuhan ini. Keputusan yang saudara ambil sebagai pemimpin itu menentukan hidup dan mati dari orang yang saudara pimpin. Makanya saudara hati-hati dengan keputusan kita, hati-hati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Pertanyaannya sekarang, kesalahan apa yang dilakukan Daud? Yang pertama, saya menangkap di sini bahwa Daud mulai merasa hebat. Dia sudah mulai sombong karena banyak bangsa-bangsa yang berhasil ditundukkan atau dikalahkan oleh Raja Daud, dan dia mulai merasa hebat. Saudara, salah satu tanda bahwa iblis bekerja dalam kehidupan seseorang, orang itu sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang angkuh, sombong, tinggi hati, itu adalah manifestasi iblis di dalam kehidupan orang itu. Jadi saudara perhatikan, Daud yang berkenan di hadapan Tuhan, yang orang yang sangat dekat dengan Tuhan, bisa jatuh dan buat satu kesalahan yang fatal. Dia sudah mulai merasa hebat, dia sudah mulai sombong saudara, sehingga Tuhan turun tangan menghukum Daud karena kesombongannya. Saudara, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa iblis rupanya berhasil membujuk Daud. Padahal Daud ini adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Tapi Daud buat satu kesalahan. Karena apa saudara? Dia mulai berpikir dengan akal pikiran dia yang terbatas itu. Dia mulai berpikir, oh iya ya, saya hebat juga nih, bisa mengalahkan Filistin, Moab, dan lain sebagainya. Sementara mereka punya pasukan hebat-hebat, sedangkan Israel hanya tentara yang sederhana, tetapi mereka bisa keluar menjadi pemenang dalam setiap pertempuran di medan perang. Nah, Daud sudah mulai lihat, berarti saya hebat. Nah, kalau itu dilakukan sensus, itu bisa Daud tahu berapa orang rakyat Israel yang bisa pegang pedang, yang bisa berperang. Daud ini sudah mulai pakai kekuatan manusianya dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Orang yang tidak pernah cari Tuhan, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, itu orang sombong. Dan orang yang merasa hebat tanpa Tuhan mulai sombong, mereka akan kena akibatnya. Kalau kita belajar konsekuensi dari kesalahan Raja Daud dalam konteks ini, 70.000 orang Israel mati karena sakit sampar. Saudara, kalau kita mulai merasa hebat, kita tidak perlu lagi Tuhan, hati-hati saudara. Tuhan bisa datangkan penyakit sampar dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap rendah hati. Mari kita tetap cari Tuhan dalam kehidupan kita, supaya yang kita alami bukan kutuk tapi berkat. Amin. Kesalahan Daud yang pertama apa? Daud mulai merasa hebat, dia mulai sombong. Orang yang sombong itu kan mendahului kehancurannya. Makanya saudara tetaplah rendah hati.
supaya Tuhan terus memberkati kita. Amin. Yang kedua, saudara, kesalahan Daud. Daud mulai mengandalkan dirinya sendiri. Dia mulai mengandalkan tentara atau rakyatnya. Saudara, tujuan dari seorang Daud yang mau menghitung rakyatnya itu mengindikasikan bahwa Daud mau menonjolkan kekuatan tentara-tentaranya, bukannya mengandalkan Tuhan, tetapi mulai beralih fokus, mulai mengandalkan tentaranya atau rakyatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara, yang saudara andalkan, baik itu tenaga saudara, umur saudara yang masih muda, masih kuat, atau mungkin tabungan saudara yang ditinggalkan oleh orang tua saudara yang tidak akan habis 7 turunan, sehingga saudara mulai mengandalkan uang, jabatan, mulai mengandalkan relasi, rekan bisnis, dan lain sebagainya, saudara akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan manusiamu atau orang tuamu. Semua itu terbatas, saudara. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Saudara andalkan Tuhan dalam kehidupan, maka saudara akan melihat Tuhan buka jalan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi dan memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, jangan andalkan atau jangan berharap manusia, karena manusia itu seringkali mengecewakan kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mulai mengandalkan dirinya. Makanya dia sudah mulai bikin sensus untuk menghitung kekuatannya. Saudara, Daud melakukan kesalahan karena Daud mengandalkan dirinya sendiri. Saudara, dengar ini baik-baik. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saudara akan melihat Tuhan bekerja membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, kata firman Tuhan, diberkati. Haleluya. Yang ketiga, kesalahan Daud dari firman Tuhan ini, Daud tidak lagi peka pada suara Tuhan. Saudara lihat di ayat 1 ini bahwa yang dia dengar adalah suara iblis. Biasanya Daud ini sangat-sangat peka pada suara Tuhan, tapi pada kali itu dia tidak peka pada suara Tuhan, sehingga Daud melakukan kesalahan fatal dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus peka pada suara Tuhan. Makanya saudara harus selalu baca firman, supaya saudara peka pada suara Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Saudara, di saat kita peka dalam mendengarkan firman Tuhan, pasti setiap keputusan-keputusan yang kita ambil itu pasti tepat. Tapi kalau kita tidak peka pada suara Tuhan, akhirnya apa? Seperti Daud ini, melakukan kesalahan yang fatal. Sehingga rakyatnya, yaitu bangsa Israel, harus menanggung akibat dari keputusan yang diambil pemimpin mereka. 70.000 orang Israel mati karena kesalahan Raja Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan salah dalam mengambil keputusan. Dan akan banyak korban yang akhirnya akan merasakan akibat kesalahan keputusan yang kita ambil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus peka pada suara Tuhan. Caranya apa? Baca selalu firman. Baca firman Tuhan itu selalu dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul peka mengenal mana suara Tuhan dan mana suara iblis. Hati-hati saudara.
iblis itu juga bisa menyamar menjadi malaikat terang. Makanya kita harus peka pada suara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya Daud ini tidak lagi peka pada suara Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Daud sedang menikmati euforia kemenangan demi kemenangan yang dia raih. Sehingga Daud mulai kehilangan keintiman dengan Tuhan. Sehingga dia tidak lagi peka pada suara Tuhan. Dia sampai tidak dapat bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara iblis. Coba saudara perhatikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kesalahan Daud ini. Daud tidak peka pada suara Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menewaskan atau membunuh 70.000 orang karena kesalahan Daud. Saudara sebagai seorang pemimpin, hati-hati dalam mengambil keputusan. Saudara harus mempertajam kepekaan saudara pada suara Tuhan. Amin. Saudara harus selalu baca firman Tuhan supaya saudara tidak salah dalam melangkah mengambil satu keputusan. Karena setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin itu bukan saja merugikan dirinya, tetapi merugikan orang-orang yang dia pimpin. Jadi saudara dengar ini, para pemimpin, jangan sampai saudara lupa membaca atau mendengarkan suara Tuhan, yaitu firman Tuhan. Karena di saat kita mulai tidak lagi peka pada suara Tuhan, kita akan cenderung mengambil keputusan-keputusan yang salah, yang berakibat fatal. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara harus peka mendengarkan suara Tuhan. Harus selalu baca firman Tuhan supaya saudara peka dan dapat membedakan mana suara Tuhan dan mana suara iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kesalahan Daud. Yang pertama, Daud mulai merasa hebat, dia mulai merasa sombong karena kemenangan-kemenangan atau berkat-berkat yang dia dapatkan. Hati-hati saudara, ketika saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa, saya mau katakan itu adalah ujian dalam kehidupan saudara. Banyak orang saudara waktu susah, intim dengan Tuhan luar biasa. Hubungan dia dengan Tuhan dahsyat. Tapi ketika dia mulai diberkati, mulai kehilangan keintiman dengan Tuhan. Saudara, dengar ini baik-baik. Tetap rendah hati. Jangan sombong. Amin. Yang kedua, kita belajar dari kesalahan Raja Daud. Daud mulai mengandalkan dirinya sendiri, mulai mengandalkan tentaranya, rakyatnya, dan lain sebagainya. Saudara, jangan mengandalkan manusia. Karena manusia terbatas. Andalkan Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Dan yang ketiga, kesalahan Daud. Daud tidak lagi peka pada suara Tuhan. Saudara hati-hati. Saudara yang sudah lama gak baca firman, hati-hati. Kalau saudara tidak lagi peka pada suara Tuhan, saudara akan mengambil keputusan-keputusan yang salah, yang berakibat fatal, merugikan banyak orang. Saudara, baca firman Tuhan. Asah kepekaan kita dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka Tuhan akan membuat jalan-jalan kita beruntung dan berhasil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah membaca firman Tuhan. Kalau saudara nggak sempat baca, minimal saudara mendengarkan firman Tuhan. Karena membaca dan mendengarkan firman Tuhan sama-sama diberkati. Apalagi yang menyampaikan firman, tambah diberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang menegur kami, supaya kami tidak melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang dilakukan Daud. Hamba berdoa terus Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun
Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Dan kami berdoa terus untuk bangsa Israel yang saat ini sedang mengalami perang, diserang oleh musuh-musuh Israel. Kami berdoa Tuhan jaga umat kesayangan Tuhan. Tuhan lindungi mereka, jauhkan daripada maut. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terus berkarya bagi umat Tuhan Israel. Tuhan memberkati bangsa Israel. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya kami berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.